TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo, apa kabar untuk Anda sahabat TA yang saat ini masih stay tune ya di TA Radio. Dan Rena juga menyapa untuk Anda pemirsa TA TV yang saat ini sedang menyaksikan Radio on TV. Aduh, senang banget kita bisa berjumpa kembali kali ini di Talking Line dan tentunya bersama dengan Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Ya sahabat TA, saat ini mungkin yang sedang menyimak ya, termasuk juga para pekerja yang punya kewajiban untuk membayar pajak dari setiap penghasilan bulanan yang diterimanya. Kita akan mengetahui lebih lanjut lagi dan secara jelas nanti akan diberikan oleh teman-teman kita dari Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Kita akan langsung saja sapa apa kabar yang pertama untuk Mas Eno. Halo Mas Eno. Sahabat TA semua. Oke, gimana kabarnya Mas Eno? Baik Mbak, sehat-sehat dan semoga Mbak Rena dan sahabat TA juga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Kemudian ini newcomer ini karena memang baru pertama kali ya Rena ketemu juga. Kita mau sapa dulu Mas Dava, apa kabar? Apa kabar Mbak Rena? Selamat pagi juga untuk para sahabat TA. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat semuanya. Amin ya. Dan satu lagi ada Mas Awan. Halo Mas Awan. Halo Mbak Rena, selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Iya, dan masih ada beberapa teman kita juga, nanti kita akan gantian ya. Gantian ya Mbak ya. Oke, iya, dan sahabat TA ada satu tema menarik yaitu mengenai pajak bagi karyawan. Nah, seperti apa sih sebenarnya penghasilan pajak kita ini khususnya bagi para karyawan? Kita ingin tahu dulu jenis penghasilan apa saja yang dikenakan pajak. Ayo Mas Sena, silakan. Ya, jadi pajak bagi karyawan ini nggak lepas dari penghasilan Mbak ya, penghasilan yang diterima oleh karyawan itu sendiri. Jadi pengertian penghasilan sendiri yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, jadi dia penghasilan ini adalah setiap tambahan kemampuan. Jadi misalkan dapat penghasilan setiap bulan yang itu menambah kemampuan ekonomis, jadi bisa digunakan untuk konsumsi, bisa dia menambah aset. Nah, berarti itu adalah penghasilan yang dikenakan pajak seperti itu. Dan penghasilan sendiri itu dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada penghasilan dari pekerjaan. Nah, itu contohnya seperti ya kalau kayak karyawan ini. Jadi kita bekerja, kemudian kita mendapat penghasilan. Nah, itu adalah penghasilan dari pekerjaan. Terus kemudian ada juga penghasilan dari pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas ini definisinya adalah yang berkaitan dengan profesi, Mbak. Jadi seperti dokter, terus kemudian notaris, pengacara kayak gitu, itu kan profesi. Jadi dia digolongkan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas. Kemudian ada penghasilan dari usaha. Nah, ini penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan, yang kita lakukan. Jadi misalkan kita menjual barang atau berdagang kayak gitulah ya. Termasuk jual beli juga gitu? Iya betul Mbak. Nah, itu berdagang kayak gitu dia berarti termasuk digolongkan sebagai penghasilan dari usaha tadi. Nah, terus kemudian ada penghasilan lainnya. Nah, penghasilan lainnya itu mungkin yang tidak digolongkan di 3 golongan ini. Jadi mungkin ada yang sekarang lagi ngetren kan kripto itu, Mbak. Ada dia punya penghasilan dari kripto. Itu kan nambah terus, misalkan dicairkan nanti masuk ke rekeningnya, padahal mungkin kelihatannya diem-diem aja gitu Mbak ya. Tapi ada penghasilannya masuk di rekeningnya. Nah, itu seharusnya bisa digolongkan sebagai penghasilan lainnya yang nanti seharusnya dimasukkan ke SPT tahunan wajib pajak tersebut kayak gitu. Oke, kalau misalnya nih ini ada kayak semacam freelancer, terus kemudian yang berkaitan dengan seorang praktisi begitu ya Mas ya. Ini juga apakah masuk ke profesi dari pekerjaan bebas atau yang lain nih? Ya, kalau freelancer itu sebenarnya lebih ke ini Mbak ya, karena dia tetap bekerjanya ke orang ya, dia ya bekerja ke orang yang memberikan dia proyek gitu. Berarti sebenarnya
lebih ke kalau pekerjaan bebas itu profesi, jadi nggak masuk ke pekerjaan bebas. Jadi mungkin dia sebagai karyawan, tapi mungkin karyawan lepas gitu Mbak Karyawan ya. lepas ya, Betul. Jadi nggak kalau sebagai pekerjaan bebas dia nggak masuk di situ karena memang itu profesi ya. Nah, freelancer ini karena dia bekerja dan diberi proyek oleh ibaratnya itu ya pemberi kerja. Jadi dia sebagai karyawan tapi mungkin bukan karyawan yang tidak tetap kayak gitu Mbak. Oke. Iya. Ya, nah kemudian untuk penghasilan dari pekerjaan itu sendiri, mungkin dari Mas Dava bisa menjelaskan. Silakan Mas Dava. Untuk apanya nih? Untuk penghasilan dari karyawan itu sendiri? Iya, betul. Oke. Jadi pada dasarnya kalau namanya karyawan kan dia ada yang karyawan tetap, ada yang karyawan mungkin gajinya sudah rutin ya tiap bulan terima besarannya sama. Ada juga yang mereka digaji berdasarkan satuan produksi yang mereka hasilkan. Misalnya di industri rokok. Di industri rokok itu kan biasanya ada yang karyawan untuk ngelinting rokok itu. Nah, itu biasa mereka dibayar per lintingan itu dapat berapa. Itu termasuk kategori karyawan karena mereka statusnya mungkin tidak rutin, bukan tidak rutin ya, tapi mungkin besarannya tidak sama tiap bulan, tapi berdasarkan produksi yang mereka hasilkan. Itu masuk kategori penghasilan dari karyawan. Dan itu pun nggak semuanya juga kena pajak nanti ada besarannya sendiri nanti yang kenakan pajak itu nanti. Iya, termasuk halnya cuap-cuap gini ya. Iya. Nah, kalau bicara mengenai karyawan, ini kadang kita sendiri juga sebagai karyawan kurang begitu tahu sebenarnya apa sih karyawan itu. Nah, ini kalau dari Mas Awan mungkin bisa menjelaskan nih sebagai seorang karyawan itu sebenarnya apa sih Mas karyawan itu? Oh iya, baik Mbak Rena. Untuk karyawan sendiri biasanya itu seseorang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga. Nah, dan karyawan tersebut itu diberikan gaji gitu atau upah dalam bentuk uang. Oke. Kemudian bisa juga diartikan sebagai seseorang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasanya yaitu dalam bentuk uang juga. Oke, ya jadi nanti juga kita akan mengetahui ya sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV di DA TV saat ini yang sedang menyaksikan bagaimana sih sebenarnya hitung-hitungannya kayaknya tuh rumit gitu ya, cuman kayaknya sih enggak sih kalau kita lihat di sini ya, sebetulnya enggak ya. Oke, jadi kalau boleh kita tahu nih sebenarnya minimal gaji di saat dia harus membayar pajak ini berapa sebenarnya? Karena kan ada mungkin yang gaji masih di bawah standar gitu misalnya di bawah, nih gitu. UMR atau gimana Mas Eno? Iya, jadi ya ini kita mungkin juga mau meluruskan Mbak ya, mungkin kesalahpahaman yang dipahami masyarakat selama ini ya. Jadi kan masyarakat mungkin pahamnya penghasilan berapapun itu dikenakan pajak gitu ya. Apalagi kalau misalkan dari Dijen Pajak di Twitter gitu misalkan ya update tentang peraturan gitu, apa terus dari netizen itu ada feedbacknya yang negatif gitu kan, ini dikit-dikit kenain pajak, betul. Seperti itu. Jadi ada batasan atas penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi kita di pajak ini ada namanya PTKP Mbak, penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk penghitungan pajak karyawan itu, jadi tidak semua dikenakan pajak ya. Jadi misalkan ini PTKP dalam 1 tahun itu ada 54 juta. 54 juta untuk orang pribadi. Terus kemudian ada tambahan untuk setiap anggota keluarganya itu 4.500.000. Misalkan kawin juga ada tambahan lagi 4.500.000. Jadi kita ngomongin mungkin yang belum menikah gitu Mbak ya, yang belum dan tanpa tanggungan ya, berarti dia 54 juta 1 tahun. Nah, misalkan kita mau menghitung batasan tiap bulannya yang diterima berapa, berarti kan itu dibagi 12, jadi sekitar 4,5 juta ya. Nah, penghasilan yang dikenakan pajak itu adalah yang diterima setiap bulan itu yang lebih dari 4,5 juta Mbak. Nah, jadi misalkan ini ada seorang ya pegawai A gitu mempunyai penghasilan 5 juta di atas 4,5 juta Mbak ya. Berarti kan dikali 12 dalam 1 tahun dia akan menerima 60 juta. Nah, berarti itu kan di atas PTKP 1 tahun yaitu 54 juta.
Nah, nanti tuh ada pengurangannya lagi itu. Jadi misalkan penghasilan brutonya tadi kan 60 juta. Nah, nanti akan dikurangi dengan biaya jabatannya dia, biaya asuransinya, atau nanti tabungan hari tua. Nanti kan ada banyak. Nanti dapat penghasilan itu misalkan setelah dikurangi semua tadi tinggal 56 juta gitu Mbak ya. Nah, 56 juta itu nanti masih dikurangi PTKP-nya tadi 54 juta. Jadi yang kena pajak itu hanya 2 juta. 2 juta dikali tarifnya dengan klasifikasi itu ya, yang dari 0 sampai 50 juta itu hanya dikenakan 5%. Jadi pajaknya pegawainya ini adalah 5% dikali 2 juta tadi gitu Mbak. Jadi nggak langsung dari penghasilannya dia 5 juta tadi langsung dikena tarif 5% gitu, enggak. Jadi ya, masih ada penghitungannya lagi, dikalikan ya. 12 jadi 1 tahun, dikurangi pengurang-pengurangnya, terus kemudian dikurangi PTKP lagi, dapat penghasilan kena pajaknya, tinggal itu yang dikali tarifnya. Gitu. Jadi memang nanti hitungannya per tahun, kemudian ada hitungannya lagi. iya, Jadi hitungannya lagi. 5% itu Iya, tadi 5% kali penghasilan kena pajaknya tadi. Enggak langsung dapat berapa, kena Iya, tarif kadang-kadang berapa mungkin kalau ada gitu. yang nggak tahu ya. Iya, betul. Pemirsa itu, aduh bayar pajak Iya. lagi segini lagi, nanti gimana dong? Iya. Gitu. Padahal nggak segitu juga. Iya, gitu. betul. Masih ada perhitungannya lagi, enggak Oke, langsung nah kalau di begitu. sini ada informasi juga nih Mas. Jadi tarif pajaknya itu kan memang ada yang mulai 5%, ada yang 15 sampai dengan 30%. Wow, Ya, ini luar betul. biasa nih. Nah, ini bagaimana untuk penghitungan yang seperti apa? Apa ya istilahnya, ini lapisan gitu Iya, ya? betul, lapisan. Oke, silakan Mas. Kalau untuk kita balik lagi ke contohnya yang tadi dari Mas Eno ya. Kalau misalnya dari contohnya tadi penghasilan brutonya dalam 1 tahun itu 60 juta rupiah. Dengan status single berarti dia PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Oke. Setelah dikurangkan biaya jabatan segala macam, ketemu biaya penghasilan netonya 56 juta. Nah, 56 juta ini kan artinya masih di atas PTKP. Nah, Iya. kita kurangkan 56 juta penghasilan neto dikurangi PTKP 54 juta, sisa 2 juta. Nah, 2 juta inilah yang disebut penghasilan kena pajak. Nah, yang dinamakan penghasilan kena pajak itu ada beberapa lapisan. Untuk lapisan pertama itu yang dari penghasilan Rp1 sampai dengan 50 juta rupiah itu dikenakan tarif 5%. 5%, betul. Nah, untuk lapisan kedua, bila sisanya tadi setelah dikurangi PTKP ternyata masih lebih dari 50 juta, jadi untuk 50 juta sampai 250 juta itu tarifnya 15%. Nah, untuk tarif di lapis selanjutnya, di lapis ketiga, untuk penghasilan di atas 250 sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Nah, sedangkan di atas 500 juta tarifnya 30%. Nah, ini untuk tarif yang berlaku sampai tahun 2021. Nah, kita bocoran ya. Untuk bocoran tahun depan nanti, Tahun depan ya? lapisannya nanti berbeda, ada berubah. Iya, betul. berubah ya? Jadi nanti untuk penghasilan untuk saat ini, bila penghasilan 1 sampai 50 juta itu kenakan 5%, kita naikkan sekarang. Yang dikenakan 5% sekarang 1 sampai 60 juta rupiah itu dikenakan 5%. Artinya apa? Artinya bila sebelumnya yang memiliki sisa setelah dikurangkan penghasilan tidak kena pajak, sisanya misalnya 52 juta, itu kan sebelumnya yang 50 juta kalikan 5%, yang 2 juta kalikan 15%. Nah, sekarang karena masih untuk tahun depan karena masih di lapisan pertama, 52 juta tadi kalikan 5%. Jadi istilahnya lebih rendah tarifnya. Untuk perubahan tarif juga ini khususnya untuk tahun depan ini katanya dengar-dengar ada sedikit perubahan tarif untuk orang pribadi ini. Benar nggak sih Mas? Iya. Baik Mbak Rena. Jadi sebelumnya menambahkan yang tadi ya. Jadi jika kita bekerja sebagai karyawan itu kita tidak perlu khawatir gitu. Iya. Jadi tidak semua karyawan itu penghasilannya dikenakan pajak. Dikenakan. Jadi hanya karyawan dengan penghasilan tertentu saja. Nah, apabila karyawan penghasilannya sudah melebihi PTKP dan dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya jabatan, kemudian jika ada biaya pensiun mungkin atau JHT, nah itu nanti ketemu penghasilan netonya, baru kalau di atas PTKP itu dikenakan pajak. Nah, kalau tidak berarti sama sekali tidak ada pajaknya. Jadi tidak perlu khawatir untuk setiap karyawan. Kemudian juga untuk kondisi PTKP itu sendiri itu ditentukan itu pada saat awal tahun. Jadi apabila karyawan itu pada
tanggal 1 Januari. Misalkan 1 Januari 2021. Kondisinya belum menikah. Iya. Nah, kemudian di bulan Juni pertengahan tahun itu dirinya menikah. Nah, itu kondisi PTKP-nya itu masih berdasarkan keadaan pada saat tanggal 1 Januari, yang artinya PTKP-nya itu sebesar 54 juta hanya untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi yang ketika karyawan itu menikah di pertengahan tahun itu berlakunya mulai awal tahun depan. Awal tahun depan. Gitu. Jadi memang seperti itu ya untuk cara penghitungannya juga ya. Iya. Oke, jadi tidak bosan-bosan, nanti kita akan terus jelaskan juga nih supaya sahabat TA dan juga pendengar ini bisa tahu persis seperti apa. Iya. Nah, kalau untuk cara pembayaran pajak atas karyawan ini, nah ini yang harus kita tahu juga nih, Mas Eno Betul, Mbak. mungkin bisa menjelaskan ini bagaimana caranya, apakah kalau seorang karyawan di sebuah Iya. perusahaan itu melalui HRD atau bagiannya, Ya. atau justru harus bisa membayar sendiri? Ya, jadi untuk karyawan ini memang berbeda, Mbak. Jadi kan kalau di kami itu kan ada namanya 3M, menghitung, membayar, melapor gitu ya. Nah, seharusnya itu dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Nah, kalau untuk yang karyawan ini memang berbeda, Mbak. Jadi Oke. karena karyawan ini kan bekerja dengan pemberi kerja. Iya. Jadi penghasilannya itu dipotong. Jadi dia tidak menyetorkan sendiri. Nah, tapi tetap saja itu kan harus dilaporkan, Mbak. Iya. Jadi sangat penting bagi karyawan untuk meminta bukti potongnya. Baik itu bukti potong 1721 A1 atau A2. Kalau A1 itu untuk karyawan swasta, kalau A2 itu untuk ASN, Mbak. Kayak ASN, seperti kami ini dari bendahara mendapatkan bukti potongnya 1721 A2. Nanti dari situ kita mendapat semacam kayak rekapan gitu. Jadi penghasilan kita dalam 1 tahun itu berapa, gajinya berapa, tunjangannya berapa, terus tunjangan beras berapa, tunjangan istri berapa. Nah, terus kemudian ada pengurangnya kayak tadi yang diceritakan Mas Awan ya, ada nanti ada JHT-nya, ada BPJS-nya kayak gitu dikurangi, terus kemudian nanti dapat penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, nanti dapat PKP dikali tarif seperti yang sudah di awal diceritakan tadi sesuai lapisannya ya. Nah, kemudian terus jangan lupa kalau misalkan kan karyawan ini nggak selalu bekerja saja, Mbak ya, kan kadang juga Iya ada dong, yang pengen ada tambahan, betul. Nah, yang tambahan ini, nah itu yang tambahan ini yang dilaporkan di SPT-nya dan disetor sendiri pajaknya, Mbak. Jadi misalkan Jadi punya memang ada dua ya, yang satu perusahaan, yang satu sendiri. ya kayak yang tadi Oke. pengertian tentang penghasilan tadi ya, Mbak ya, ada penghasilan dari pekerjaan dan ada penghasilan dari usaha. Jadi misalkan dia karyawan terus kemudian mempunyai toko di Pasar itu gede, online ya, pasar gede, atau misalkan punya menjual online gitu, Mbak ya. Nah, dia ada penghasilannya kan selain dari karyawan tadi. Nah, kalau penghasilan dari usaha tadi, kalau misalkan dia omsetnya di bawah 4,8 miliar 1 tahun, berarti kan dia masuk UMKM. UMKM, betul. Berarti pajaknya itu adalah dikenakan PPh final UMKM. sebesar 0,5%. Nah, itu yang nanti dia harus bayar sendiri karena itu memang dia usahakan sendiri kan. Jadi tidak dipotong oleh pihak lain. Jadi dia harus membayar sendiri pajaknya. Iya. Seperti itu, Dan Mbak. semuanya memang harus dimulai dari diri kita, karena kantor pajak nggak tahu penghasilannya seperti apa ya. Nah, itu yang Kita punya usaha, kantor pajak juga nggak akan ngerti omsetnya berapa setiap bulannya, Iya. setahunnya berapa. Nah, ini dimulai dari pribadi kita sendiri sebagai dari- seorang wajib pajak. Betul, begitu. betul sekali, Mbak Rena. Terima kasih sudah menyampaikan. Iya, jadi memang ini untuk para karyawan sih masih lebih enak ya, karena ada yang Ya, apa ada ya, yang ada yang mengurus begitu ya. betul. Dari pihak HRD dan pajak di kantor. Ya, tapi tetap tadi Mbak ya perlu digarisbawahi bahwa kadang ada misunderstanding juga. Wah, mau Oke, bahasa Inggris ya. misunderstanding. Ya, Oke, jadi baiklah. ketika sudah dipotong pajak, si karyawan ini merasa oh itu berarti sudah termasuk sebagai pelaporan kayak begitu. Padahal tidak. Jadi Tidak, ya. jadi itu hanya sebagai
pemotongan pajaknya ya. Nah, kemudian mereka mendapatkan bukti potongnya. Nah, karyawan ini harus melaporkan sendiri pajaknya gitu. Jadi bukan dari perusahaannya, tapi dari masing-masing karyawan yang melaporkan SPT-nya, surat pemberitahuan pajaknya ya. Dan sekarang sudah gampang banget, bisa melalui online kan, bisa bermudah e-filing ya, lebih mudah banget ya, seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang sekali lagi ini memang apa ya, salah satu cara agar kita bisa menjadi wajib pajak yang jempolan ya. Iya, teladan. Jangan sampai lupa ya sahabat TA dan juga pemirsa. Ya baik, dan kalau untuk yang ini akan saya tanyakan Mas, ini bagaimana dengan para pekerja kontrak ya yang di luar ASN? Tadi kan ada yang swasta, ada yang ASN. Dia ikut yang mana? Ikut yang swasta atau yang? Ya kalau dia kontrak tergantung Mbak. Jadi dia nanti bekerjanya di mana. Kalau kontrak kan bisa jadi kontrak di swasta atau kontrak di pemerintah kan ada Kontrak juga. di Di pemerintah kan juga ada yang pegawai bukan PNS gitu kan, namanya apa ya, PPKKNS ya Mas ya, atau apa gitu namanya, saya agak lupa. Nah itu juga tetap mendapat bukti potong nanti. Tetap mendapat bukti potong. Nah formulir A2 atau A1 itu yang membedakan adalah yang melakukan pemotongan. Jadi yang formulir A2 itu yang melakukan pemotongan adalah bendahara untuk ASN. Nah kalau yang A1 itu yang melakukan pemotongan adalah swasta, pemberi kerja gitu. Jadi misalkan pegawai kontrak ini bekerjanya di pemerintah, ya berarti dia tetap dapat bukti potong A2 kayak Tapi gitu. sebenarnya seberapa penting sih bukti potong ini Mas, kalau kita boleh tahu? Karena kan dari tadi kayaknya diingetin terus nih, jangan lupa bukti potong gitu. Udah kayak ngumpulin nota aja nih, jangan sampai lupa gitu. Nah ini kita harus tahu juga ya, pemirsa, sebenarnya seberapa penting bukti potong ini harus kita simpan dan nanti kita akan tunjukkan begitu. Silakan Mas. Jadi gini, kalau tadi kan istilahnya memang secara pembayaran pajak sudah dipotong nih dari pemberi kerjanya. Jadi karyawan tinggal terima bersih istilahnya, terima bersih gaji sudah dipotong pajak segala macam. Nah, kita apakah bisa percaya gitu aja nih, misalnya misalnya harusnya gajinya per bulan 5 juta nih karyawannya, cuma terima 4.500.000, terus dikatakan sudah dipotong pajak 500.000 misalnya. Nah, buktinya mana? Nah itu jangan sampai ditilep nih ternyata nih. Nah makanya sebagai bukti kalau memang sudah disetorkan negara dan dipotong, makanya nanti setiap tahun itu dapat namanya bukti potong A1 atau A2. Nah gunanya apa? Gunanya apa ini? Nah bukti potong ini nanti digunakan oleh karyawan untuk melaporkan SPT tahunan gitu nanti. Nah makanya data-data yang di dalam bukti potong istinya adalah penghasilan dalam 1 tahun totalnya berapa pajak yang udah dipotong segala macam dan PTKP-nya. Jadi memang data-data di bukti potong itu nanti digunakan untuk pelaporan SPT tahunan karyawan tersebut. Oke, ya itulah tadi ya, bukti potong ini ternyata sangat berguna sekali, harus kita simpan ya. Jangan simpan nota terus ya. Bukti potong ini penting loh. Ya penting Mbak itu bukti potong. Ya kalau dari Mas Awan ada yang ditambahkan untuk seputar bukti potong ini dan juga pembayaran pajak atas karyawan. Baik, menambahkan yang sebelumnya itu, memang bukti potong itu sangat penting sekali ya Mbak. Jadi istilahnya itu kami dari kantor pajak itu juga taunya karyawan itu dapat penghasilan misalkan sebesar 60 juta atau 50 juta itu dasarnya juga dari bukti potong. Nah, kenapa yang seperti tadi dibilang Mas Seno juga, terkadang itu terdapat misunderstanding gitu. Jadi ketika karyawan itu sudah mendapat bukti potong, kemudian berpikir itu, saya kan udah dipotong pajaknya sebesar sekian, kemudian berarti saya nggak perlu laporan lagi. Nah, itu sebenarnya agak salah karena kan dari kami juga kan tidak tahu misalkan kayak karyawan itu ternyata punya penghasilan di luar atas karyawan itu ya, seperti di luar dugaan maksudnya. Seperti mungkin yang bersangkutan punya usaha kecil-kecilan, warung makan atau apa, itu kan ada gitu ya misalnya. Betul. Nah itu kan ada penghasilannya juga, nah otomatis dilaporkan juga. Ya memang bukti potong itu sebagai dasar ya Mas ya buat melaporkan SPT tahunannya. Jadi itu nanti tinggal menyalin aja ya Mas. Jadi berapanya itu nominalnya tinggal disalin aja di SPT-nya itu Mbak. Jadi ya itu dasarnya. Misalkan karyawan ini tidak mempunyai bukti potong, nanti dia akan kebingungan
dalam mengisi SPT-nya, SPT tahunannya seperti itu. Dan juga untuk sebagai contoh untuk karyawan yang misalkan di pertengahan tahun itu resign atau Iya. mohon maaf di PHK gitu Mas gitu, Yadi. gara-gara COVID ini juga tetap wajib melaporkan. Oh gitu. Iya. Walaupun tidak punya penghasilan misalnya, Iya, tapi betul. tetap wajib melapor. Iya, Iya. karena kan yang tahu karyawan itu dapat penghasilan atau enggak kan mereka sendiri. Mereka sendiri, betul. Kalau enggak laporan kan ya kita juga enggak tahu gitu Mbak. Kayak istilahnya kayak mereka ternyata pindah alamat atau Iya. apa. Nah, dari sistem kami kan taunya ya mereka itu alamatnya di situ, ternyata sudah pindah. Takutnya ntar ada miskomunikasi Komunikasi atau ya. apa. Iya. Oke, kalau untuk yang pribadi sih masih nggak masalah ya, karena dimanapun kan kalau sudah kita tercatat kan masih Iya, bisa lah betul, ya. Tapi iya. kalau untuk perusahaan ini akan ada jadi miss Iya, begitu. Oke, Mas Eno, kalau boleh kita tahu, nah untuk wilayah Kota Solo sendiri, Solo Iya. Raya ya, ini bagaimana sih sebenarnya antusias dari masyarakat sendiri untuk mereka mau dan istilahnya dengan senang hati sukarela untuk melaporkan Iya. kewajibannya begitu ke kantor pajak. Iya, jadi apalagi di kami Mbak ya, di kami kan di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 ini kan wilayahnya nggak cuma di Solo Raya ya. Oh iya, oke. Ada di Karisidenan Kedu, ada di Karisidenan Banyumas. Nah, Termasuk Cilacap itu ya? iya betul, termasuk Cilacap. Jadi Oke. secara keseluruhan yang menyampaikan SPT tahunan itu udah hampir dari target Mbak ya, itu udah hampir tercapai 100%. Jadi itu sangat baik sekali ya, karena itu kan dihitung sebagai kepatuhan kepatuhan wajib ya. pajak ya. Berarti itu diukur kepatuhan wajib pajaknya itu sangat tinggi di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah 2 ini kan, dan itu sangat kita apresiasi sekali. Kita ucapkan terima kasih kepada wajib pajak semua yang rela untuk melaporkan SPT tahunannya ya, bukan rela juga ya, mesti itu memang Iya, wajib ya. kewajibannya. Wajib ya Mas ya, memang kewajibannya, tapi kami mengucapkan terima kasih dengan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kemauan wajib pajak untuk menyampaikan SPT-nya seperti itu, dan sampai saat ini sudah hampir 100% penyampaian Sudah hampir 100%. targetnya Mbak ya, dari target ini. Mungkin belum semua sih dari wajib pajak yang terdaftar belum semua menyampaikan SPT tahunan, tapi dari target yang ditetapkan itu udah hampir mencapai 100%, udah 90 berapa gitu Mbak target kepatuhannya, dan itu sangat baik sekali seperti Luar itu biasa Mbak. ya. Jadi memang sudah berbeda ya mindset dari masyarakat. Iya, berarti yang udah bekerja tahu, sekarang udah ini. tahu bahwa memang ada kewajiban untuk melaporkan pajaknya seperti itu. Nah, Dan berkat ini juga Mbak, berkat kita talk show Talk kayak show gini ya, juga ya. sosialisasi begitu ya. Iya betul, dengan adanya penyuluh pajak nanti juga akan lebih gaungnya akan lebih terasa ke masyarakat seperti itu. Iya, dan ini sudah di level, kita masih di level 2 ya kayaknya. Iya. Masih di level 2 ya. Iya. Nah, ini gimana nih untuk pelayanan pajak sendiri, apakah masih mengikuti yang kemarin kita masih secara online dan lain sebagainya, ataukah sudah mulai bisa datang ke kantor secara langsung Iya. apabila ada sesuatu hal yang berurusan dengan pajak? Ya, jadi kalau ini kan sudah mulai turun ininya Mbak. Cuman kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, Dan ketika memang pas pandemi dulu kan kita mensyaratkan wajib pajak yang datang itu harus mendaftar antrian dulu lewat kunjung.pajak.go.id. Jadi di situ kita sudah menetapkan kuota yang boleh datang itu dalam 1 jam itu berapa untuk pelayanan apa gitu ya. Dan itu tetap kita teruskan sampai sekarang Mbak. Karena itu jelas ada keuntungannya buat wajib pajak. Jadi wajib pajak tidak perlu menunggu terlalu lama. Jadi wajib pajak bisa memilih sendiri dia jam berapa datangnya, hari apa datangnya ke kantor pajak itu. Jadi dia tidak perlu menunggu. Jadi datang pas jam yang memang dia inginkan. Jadi memberi kenyamanan ke wajib pajak, dan tentunya itu prokesnya tetap jalan ya, karena kita membatasi dalam satu ruangan itu untuk berapa orang kayak gitu. Tapi kalau sekarang wajib pajak mau datang tetap bisa Mbak ya, tapi melalui kunjung pajak tadi, kunjung.pajak.go.id. Dan konsultan juga masih ready di sana. Iya betul. Nanti untuk konsultasi yang menangani bapak-bapak ini Mbak, Mas ini Mas Dava kalau Mas di KPP Dava sama Mas Awan ya? iya di KPP Surakarta ya, yang di Purwasari nanti dengan Mas Dava dan Mas Awan kayak gitu. Oke.
siap. Ya, kita lanjut lagi nih seputar ini ya, untuk PPh pasal 21 juga nih. Jadi kalau pemberi kerja ini sudah melaporkan SPT tahunan nih Mas. Iya. Nah, ini apakah si karyawannya ini juga perlu untuk melaporkan SPT tahunan juga seperti itu? Perlu Mbak, karena ya itu tadi karena kan pemberi kerjanya kan punya kewajiban sendiri untuk melaporkan pajaknya kan. Kalau pemberi kerja itu kan berarti mungkin kita ngomongin perusahaannya gitu ya, dia punya kewajiban melaporkan pajak perusahaannya. Jadi dia melaporkan, misalkan ini SPT tahunan ya, dia melaporkan penghasilannya dalam 1 tahun. Nah, selain itu perusahaan ini juga punya kewajiban untuk melaporkan pemotongan pajak tiap bulan yang dia lakukan atas karyawannya Mbak. Jadi misalkan dia punya karyawan 100 orang, terus ada yang dipotong pajak dalam setiap bulannya itu ya, yang berarti ada karyawannya dia yang penghasilannya melebihi PTKP yang di atas tadi ya, di atas 54 juta setahun atau 4,5 juta sebulan. Nah itu kan harus dipotong pajak. Nah itu pemberi kerja punya kewajiban untuk melaporkan pemotongan atas pajak yang dia potong tadi itu Mbak, atas penghasilan yang dipotong pajaknya tadi. Nah itu nanti kan setiap bulan itu dilaporkan. Nah nanti dalam 1 tahun itu akan direkap dan menghasilkan tadi bukti potong A1 atau A2 tadi gitu. Jadi ada step-stepnya gitu Mbak. Iya, jadi mungkin ini ketika ada satu case ya, di mana mungkin seorang MC ketika setelah menyelesaikan pekerjaannya dia mendapatkan honor, di situ sudah tertulis juga dipotong pajak. Nah, seperti itu contohnya seperti itu. Iya betul. Nah itu pajaknya nanti oleh pemotongnya harus tetap dilaporkan Mbak, bukan terus dipotong disetor gitu aja. Jadi itu nanti nggak akan masuk ke sistem kita, jadinya harus dilaporkan pemotongannya itu. Jadi kita tahu bahwa sudah dilakukan pemotongan pajak atas NPWP ini, atas wajib pajak ini, dan nanti kan bisa match gitu kan antara yang dilaporkan oleh perusahaan itu dan yang dilaporkan oleh wajib pajak yang dipotong penghasilannya ini pajaknya gitu Mbak. Oke, jadi memang kita harus benar-benar melek pajak ya, sahabat DA dan juga pemirsa. Jadi nggak bosan-bosan juga nih mereka ini saling istilahnya memberikan sosialisasi dimanapun ya, di media dan lain sebagainya, karena ini merupakan satu hal yang penting dan wajib untuk kita jalankan begitu. Ya, nah nanti kalau mungkin dari para wajib pajak yang akan bisa bertanya seputar perihal perpajakan ya untuk wilayah pajak Jawa Tengah 2. Ini untuk informasinya yang bisa dihubungi kemana saja Mas? Silakan. Kalau untuk yang biasanya kita lebih aktif di IG nggih. Kalau untuk yang Kanwil kita cari aja di Pajak Jateng 2. Di Pajak Jateng 2 atau mungkin di Twitter juga @pajakjateng2. Sedangkan kalau untuk yang wilayah Surakarta itu sendiri nanti bisa cari di Pajak Surakarta itu nanti. Pajak Surakarta. Jadi nanti segala macam informasi perpajakan, terus kontak person untuk nomor layanan resmi, untuk WA, untuk email nanti ada di situ semua. Oke, jadi memang sudah all in one di situ ya. Bisa langsung cek. Oh ya, kemarin sempat ada informasi dan juga berita bahwa nanti NIK, KTP dan juga NPWP itu akan menjadi satu begitu. Nah ini sebenarnya bagaimana nih Mas Eno? Mungkin bisa dijelaskan mumpung ketemu di sini nih. Ini sedikit di luar konteks tapi nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi itu udah diundang-undangkan Mbak ya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi nanti mulai berlaku 1 Januari 2022 ya Mas ya. Tahun depan 2022. Jadi nanti NIK akan digunakan sebagai NPWP. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena yang seperti yang kita dijelaskan tadi bahwa enggak semua itu dikenakan pajak. Jadi kan ada batasannya tadi Mbak, enggak semua berarti punya NIK harus bayar pajak atau punya NIK harus dipotong pajaknya ya. Kalau punya penghasilan yang di atas tadi batasan tadi ya seharusnya memang dipotong pajak kayak gitu. Kalau memang tidak punya penghasilan maksudnya atau penghasilannya di bawah PTKP batasan tadi ya berarti kan tidak dikenakan pajak kayak gitu Mbak. Walaupun sebenarnya ya NPWP itu sendiri memang sebelum aturan ini ya NPWP sendiri itu memang terikat ke NIK Mbak. NIK itu jadi setiap mendaftarkan NPWP kita memang diminta NIK-nya kan, nomor NIK-nya. Jadi setiap satu NIK itu hanya untuk satu NPWP. Jadi memang sudah terikat itu. Jadi sebenarnya NIK
nik itu sama dengan NPWP sebenarnya juga sudah lama karena memang kita sudah menerapkan udah lama gitu. Cuman ini sekarang kita nggak mungkin biar masyarakat tidak bingung ya. Jadi daripada nanti beda kan antara NPWP dan nik itu, jadi kita samakan aja lah, kita kita nik sebagai NPWP. Tapi kalau sudah ada yang punya NPWP masih berlaku juga kan? Masih berlaku juga, cuma nanti kan dia misalkan Mbak Rena punya NPWP ya, di dalam NPWP-nya Mbak Rena itu udah ada data NIK-nya Mbak. Jadi kita tahu. Jadi kan misalkan kita nyari datanya aja, kita bisa nyari data lewat NPWP itu sendiri atau lewat namanya Mbak Rena atau bisa lewat NIK-nya. Jadi ya karena udah mengikat. Ada yang mungkin KTP-nya sudah pindah dan lain sebagainya. Kalau memang kita merasa belum, aduh ini gimana ya, udah valid belum ya? Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan juga ya seperti itu ya. Bisa nanti Mbak. Nanti kalau perpindahan gitu kita sudah punya SOP-nya sendiri sih. Manusia pindah, misalkan Mbak Rena pindah NPWP-nya di Solo kemudian pindah ke Sragen, itu udah ada mekanismenya nanti mengajukan pemindahan wajib pajak, nanti bisa dipindah kayak gitu. Jadi bisa nanti sebelumnya terdaftar di KPP Surakarta kemudian bisa terdaftar di KPP Karanganyar gitu misalkan ya, seperti itu Mbak. Oke. Jadi biar nggak kebanyakan nomor gitu biar nggak kebanyakan nomor ya. Aduh, biar jadi satu nomor aja udah pusing ya. Udah. Nomor KTP beda, nomor SIM beda. Iya, belum lagi token listrik loh. Betul. Nomor tabungan. Iya. Kalau jadi satu kan jadi simple ya Mas ya. Jadi simple ya. Mungkin sekarang posisinya di dompetnya kan banyak kartu kan. Biar lebih tipis juga ya Mas ya sebenarnya. Aja gitu. Lebih tipis dari kartu tapi tebel uangnya. Bukan cuannya. Amin. Iya, ini kalau misalnya nih, karena kan dulu sempat ada nih Mas, jadi NPWP ya, itu kan menginduk mungkin ke suaminya seperti itu. Betul. Nah, sempat ada. Nah, ini bagaimana nanti? Apakah juga masih seperti itu? Apakah nanti juga sendiri-sendiri ngikut per NIK-nya? Ya, nanti tergantung dari keinginan dari yang pihak wanitanya Mbak ya. Karena kan di Indonesia ini kita menganut patrilineal ya. Jadi laki-laki sebagai kepala keluarga. Nah, jadi misalkan satu suami istri nih, misalkan istrinya pengen penghasilannya digabung dengan suaminya, bisa tinggal mengajukan nanti misalkan dia udah punya NPWP sebelumnya ya, berarti NPWP-nya tinggal diajukan untuk non efektif atau dihapus gitu kan. Jadi nanti setelahnya penghasilannya dia dihitung jadi satu dengan suaminya. Tapi misalkan istrinya ini menghendaki dipisah penghitungannya, bisa juga ya Mas ya. Iya, bisa juga kalau memang dia punya penghasilan sendiri kan, aku pengen ngitung sendiri lah, nggak enak ngerepotin suami terus gitu kan. Nah boleh, bisa jadi nanti bisa mekanisme berarti memilih terpisah dari suaminya, bahasanya gitu Mbak. Jadi memang harus tanya dulu ke suami, kayak belanja online ya kan, gimana sis, jadi nggak tanya suami dulu Mbak gitu. Gitu. Pengalaman nih Mbak. Oh enggak, ini cuma contoh aja sih. Oke deh. Ya baik, untuk kakak-kakak yang ada di sini nih mungkin bisa memberikan pesan-pesan juga untuk sahabat TA di closing statement kita kali ini. Silakan. Mulai Mas Eno dulu. Oh iya, boleh. Atau terakhir Mas Alwan dulu. Pesan-pesan untuk sahabat TA dan juga pemirsa. Untuk sahabat TA dimanapun berada, jadi tidak perlu khawatir sahabat TA. Ketika kita mempunyai penghasilan, yang pertama itu laporkan terlebih dahulu. Jadi berapapun penghasilannya itu laporkan terlebih dahulu. Kemudian kalau semisal bingung, ini kayak aku punya penghasilan sekian nih, kira-kira kena pajaknya nggak ya? Terus kalau kena pajaknya itu pajak apa? Misalkan kayak punya usaha atau sebagai karyawan itu pajaknya apa saja? Nah itu bisa kontak ke kami, bisa melalui WA resmi ataupun lewat email. Nanti dari kami akan dengan senang hati membalas. Ya. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak usah takut kayak bingung gitu Mas ya, nggak perlu bingung gitu ya. Aduh, pajak ini ngeri nih gitu. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Pemirsa nih tuh lihat tuh. Pajaknya ramah-ramah semua ya Mbak ya. Iya, oke. Pajak itu memang sesuai penghasilan yang diterima ya, kayak semisal kita punya penghasilan yang besar gitu, miliaran ya, kita sudah sepatutnya atau sewajarnya itu
membayar pajak. Wah, Iya, gunanya juga betul. kan untuk nanti Dikembalikan untuk rakyat Mas ya. Untuk Dikembalikan rakyat untuk juga. masyarakat bangun ya. tol, bangun jalan, Iya, untuk betul. BPJS ya, Iya. istilahnya kayak subsidi ke yang Ke yang Iya. kurang lain, mampu lah ya. istilahnya Iya. gitu. Kita belum bisa ngasih ke orang mungkin ya, tapi Iya. dengan membayar pajak ini sudah merupakan salah satu Betul cara. sekali Betul, Mbak, betul. itu Mbak. Oke, Mas Dava. Oke, baik. Jadi untuk perlu diingat ya, walaupun statusnya karyawan, pajaknya udah dipotong oleh pemberi kerja, ingat karyawan tetap ada kewajiban pelaporan SPT tahunan. Jadi nanti jangan lupa setiap dipotong nanti di akhir tahun minta bukti potongnya ke HRD-nya atau bendahara kantornya untuk pelaporan SPT tahunannya. Dan jangan lupa batas paling lambat pelaporan SPT tahunan tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Oke, terima kasih Mas Dava. Siap. Lanjut Mas Eno. Iya, Lama ya Mas ya? 10 menit ya? ya jadi dari kami menyampaikan terima kasih sekali atas kemauan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya Mbak ya. Jadi kepatuhannya tinggi untuk di wilayah Jawa Tengah 2 ini. Dan ya tadi menyambung dari Mas Dava tadi bahwa jangan lupa untuk karyawan melaporkan SPT-nya paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Jadi nanti berarti untuk tahun pajak 2021 ini paling lambat lapornya di 31 Maret 2022 gitu nanti. Dan jangan lupa tetap meminta bukti potong ke pemberi kerjanya. Seperti itu sih Mbak. Iya, Ya. kalau sebelum-sebelumnya belum pernah yang namanya pelaporan SPT tahunan, langsung bisa dimulai saat ini juga ya. Ya, dan sekali lagi bahwa setiap pelayanan di kantor pajak tidak dipungut biaya, gratis, itu Mbak. Gratis ya. Ya, Jadi dan kalau ada yang minta 50 juta, ya gratis. Laporkan aja. Iya. Bisa dilaporkan, ada salurannya untuk melaporkan. saluran juga. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, demikian untuk Anda sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV yang saat ini sedang menyaksikan Talking Line bersama dengan Kanwil DJP Jawa Tengah 2 dengan satu tema menarik yaitu pajak bagi karyawan. Terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Terima kasih, Sudah Mbak menjelaskan Rena, panjang sahabat lebar TA. menemani saya di sini. Ada Mas Eno, ada Mas Dava dan juga Mas Awan dan juga teman-teman dari Kanwil Pajak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Oh yeah.